Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat-jemaat Tuhan. Oke, sebelum kita berdoa pembukaan, saya sangat senang untuk membawa kita membaca dalam sebuah ayat firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat yang ke-35 sehingga ayat yang ke-41. Saya akan membaca di dalam terjemahan bahasa Malaysia yang bertajuk besar, Yesus meneduhkan angin ribut. Pada petang hari itu juga, Yesus berkata kepada pengikutnya, "Marilah kita menyeberang Tasik." Sementara Yesus masih di dalam perahu, para pengikutnya meninggalkan orang ramai. Setelah itu, pengikut Yesus berlayar bersama dengan dia. Ada juga perahu-perahu lain yang berlayar bersama-sama. Lalu angin kencang bertiup dan ombak melanda perahu sehingga hampir penuh dengan air. Tetapi Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu itu dengan kepalanya beralaskan bantal. Pengikut-pengikutnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, tidakkah guru peduli? Kita hampir tenggelam." Yesus berkata lalu menengking angin dan berkata kepada ombak, "Diam, tenanglah." Angin pun reda dan Tasik menjadi tenang sekali. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Mengapakah kamu takut? Mengapa kamu masih belum percaya kepadaku?" Mereka menjadi sangat takut sehingga mula bercakap sesama sendiri, "Siapakah orang ini? Angin dan ombak pun taat kepadanya." Haleluya, haleluya. Mari kita sama berdoa. Dan saya akan pimpin di dalam doa yang kedengaran. Haleluya Tuhan, haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, buat nafas hidup yang telah Engkau berikan buat kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa. Dimanapun jemaat-jemaat-Mu berada ya Tuhan, dimanapun jemaat-jemaat-Mu berbakti pada pagi hari ini, Tuhan, kiranya Yesus Kristus menyertai mereka. Tuhan, bagi mereka yang masih bekerja, yang mungkin terpaksa turun bekerja pada hari ini ya Tuhan, Tuhan Engkau terus menyertai mereka, memimpin mereka ya Bapa di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa, buat mereka yang di kuarantin ya Bapa. Tuhan, berikan mereka kesembuhan yang total ya Tuhan, berikan mereka kesabaran ya Tuhan di sepanjang masa ya Bapa. Dan Tuhan, kami tidak juga lupa berdoa buat mereka yang sakit dimanapun mereka Tuhan, apapun jenis penyakit yang mereka hadapi pada saat ini ya Tuhan. Ya Engkau Jehovah Rafa ya Tuhan, Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang menghapuskan segala sakit di dalam tubuh badan manusia ya Tuhan. Dan Tuhan, kami mau serahkan setiap kami ya Bapa pada hari ini, agar Tuhan Engkau memimpin hati, pikiran dan mata rohani kami ya Tuhan, agar kami tertumpu sepenuhnya dengan kebaktian pada pagi hari ini ya Bapa. Kami berdoa buat jemaat-jemaat dan anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini juga Tuhan. Kami mohon agar pimpinan Tuhan menyertai setiap kami, bermula daripada pujian penyembahan musician ya Tuhan yang sudah kami persiapkan ya Bapa, buat firman Tuhan dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar kiranya Yesus Kristus yang menyertai kami semua ya Tuhan. Dan biar apapun yang kami sampaikan ya Bapa, semuanya berbau harum di hadapan-Mu dan membawa satu berita kebenaran tentang-Mu ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, sekali lagi kami mau bersyukur, kami mau isytiharkan kuasa Tuhan mengalir dimanapun kami berada pada saat hari ini. Dan Tuhan, Engkau yang akan terus menerus menyertai kami. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang menyediakan segala keperluan kita. Amin.
timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeah, yeah. Haleluya. Haleluya. Hanya bersamamu kami dapat melewati setiap musim kehidupan kami. Dan hanya bersamamu Bapa, kami sentiasa diberi kekuatan baru daripadamu. Dan kami sekalipun tidak pernah meragukan kasih-Mu di dalam hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan dan moyang. Teguhkan hati
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Baik, mari kita berdoa sebelum kita menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau bersyukur ya Tuhan buat berkat dan penyertaan-Mu untuk kami bersama, sehingga sekali lagi pada pagi hari ini dapat bersama di dalam ibadah raya secara atas talian pagi ini untuk bersama-sama bersekutu bersama dan mendengar daripada sabda firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena biarpun dalam pandemik begini, tetapi kami masih punya waktu dan kesempatan yang indah ini untuk dapat bersekutu, memuji, menyembah, dan merenung daripada sabda firman-Mu untuk kami. Saya berdoa supaya firman-Mu dapat menguatkan seluruh jemaat Tuhan yang mendengar pagi hari ini, dan kiranya firman-Mu ini akan mengajar kami dan menguatkan seluruh jemaat Tuhan untuk kami terus berharap dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan yang memimpin dan memberkati kami bersama dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami sudah berdoa dan mohon berkat di dalam Tuhan kami
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, jemaat Tuhan yang dikasihi, selamat pagi dan salam selamat sejahtera. Kita bersyukur pagi hari ini untuk sekali lagi dapat bersama-sama di dalam ibadah kita pagi hari ini. Walaupun dalam keadaan sekarang ini makin situasi tidak menentu, kita masih dalam keadaan yang sangat ketat, tetapi kita ada waktu, ada ruang seperti ini untuk dapat bersekutu, beribadah dan mendengar daripada sabda firman Tuhan. Hari ini adalah hari yang ke-164 bagi tahun ini, dan kalau dikira daripada awal tahun, kita hanya ada lebih 1 minggu saja yang betul-betul kita merasa bahwa kita berada di dalam keadaan yang bebas. Kalau tidak silap saya, kita bermula PKP pada 12 hari bulan Januari, dan sehingga hari ini malah PKP itu bersilih ganti, dan sehingga saat ini. Namun kita tetap bersyukur karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan senantiasa memimpin dan memberkati semua jemaat Tuhan yang terus berharap kepada Dia. Baik, pagi hari ini saya ingin membawa kita belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Markus bab yang keempat ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-41. Injil Markus bab 4 ayat 35 hingga ayat yang ke-41. Di atas garisan yang ayat firman Tuhan ini bertajuk angin ribut diredahkan. Saya baca dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, di mana juga boleh mengiringi pembacaan ini dalam Alkitab masing-masing. Ayat yang ke-35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, saya percaya bahwa ayat firman Tuhan ini bukan suatu yang asing untuk kita. Kita sudah banyak kali mendengar firman Tuhan daripada ayat firman Tuhan ini, daripada teks ini. Tapi sekali lagi pada pagi hari ini saya ingin membawa kita belajar beberapa prinsip yang Yesus mau tanamkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yang terus berharap dan terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita secara rohani. Haleluya. Kita semua tahu bahwa pada pelayanan Yesus 2000 tahun yang lepas, Dia berada di dalam banyak situasi pelayanan, ataupun Dia berjalan dari satu tempat ke satu tempat. Dia akan menyeberangi laut, dia akan tasik, danau, dia akan juga melintasi kampung-kampung, kemudian padang gurun untuk melayani. Dan kalau kita lihat di dalam pembacaan ini,
dicatat bahwa Yesus bersama-sama dengan muridnya, kemudian dia membawa muridnya untuk menyeberang danau. Dia Yesus membawa murid-muridnya untuk menyeberang danau dan dia berkata, "Mari kita bertolak ke seberang." Dan dicatat bahwa murid-murid itu tanpa membantah, mereka semua menguruskan ataupun bersama-sama membawa Yesus, kemudian ada perahu-perahu lain juga menyertai dan mereka berjalan ataupun mereka terus belayar di dalam pelayaran itu. Dan dicatat bahwa ketika di dalam pelayaran itu, maka terjadilah satu ombak yang besar, satu angin ribut yang melanda perahu itu, sehingga perahu ini dipenuhi dengan air, ombak yang masuk di dalam perahu itu, sehingga perahu ini mulai tenggelam karena perahu itu dimasuki dengan air. Dan Yesus, murid-murid yang ada di dalam perahu itu, murid-murid itu mulai merasa bahwa mereka cemas, mereka takut. Sedangkan Yesus ada di dalam perahu itu, tetapi dia sedang berada di satu sudut dalam perahu itu dan dia dikatakan bahwa dia sedang tertidur. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita mau belajar beberapa pengajaran daripada Tuhan tentang prinsip hidup kita di hadapan Tuhan. Saya ingin membawa kita belajar mengapa bagaimana kehidupan kita untuk mengikuti Yesus. Saya membawa satu tajuk di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, tajuk yang kita pelajari, Yesus sebagai kapten kita. Yesus kaptenku. Mengapa sih ambil ini? Karena di dalam pembacaan ini kita melihat bahwa Yesus dan murid-murid menyeberang satu laut atau danau waktu itu dan dia berada dalam perahu, murid-muridnya berada dalam perahu lain juga. Tetapi apa yang terjadi di dalam pelayaran itu, Yesus tidak mereka pergunakan, mereka tidak pakai sebagai kapten. Mereka telah mengabaikan Yesus di dalam perahu itu sehingga dia hanya tertidur. Sebenarnya apa yang terbaik adalah dalam hidup kita menjadikan Yesus sebagai kapten dalam hidup kita. Itu yang saya katakan bahwa mengapa tajuk ini diambil, karena Yesus adalah kapten kita, dia adalah batu karang, dia adalah pelindung kita, dia adalah penjaga, dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah berhenti untuk menolong, dia tidak pernah berhenti untuk memperhatikan kita. Dan di dalam pembacaan pagi hari ini kita melihat bahwa orang ataupun murid-murid yang menaiki perahu itu, mereka telah mengabaikan dia sebagai Tuhan yang berkuasa atas langit, udara, laut, sehingga pada waktu dia berkata diam dan laut itu, danau itu tenang sekali. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita melihat bahwa dalam proses itu mereka atau murid-murid itu telah mengabaikan Yesus sebagai kapten di dalam pelayaran mereka. Yesus adalah kapten. Dia tahu arah tuju, dia mengetahui keadaan laut, dia ribut ataupun apa saja situasi laut, semuanya ada di dalam pengawalan Tuhan. Tapi murid-murid telah mengabaikan semuanya itu di dalam kehidupan mereka di dalam perahu itu pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi saudara-saudara, maka ribut taupan datang dan coba untuk meninggalkan perahu mereka. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, hidup kita
di hadapan Tuhan sama seperti menaiki perahu di dalam kehidupan kita dan belayar, dan belayar. Yesus adalah Tuhan yang menjadi kapten di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang ramai orang tidak lakukan dalam kehidupan adalah mereka tidak menggunakan Yesus, mereka biarkan Yesus, mereka tidak membawa Yesus menggunakan Yesus sebagai kapten yang boleh memandu kehidupan, boleh memandu hidup kita untuk mengelakkan daripada segala macam pencobaan. Sama seperti yang berlaku kepada murid-murid Yesus. Ini adalah satu gambaran perjalanan hidup rohani kita di hadapan Tuhan. Hidup kekristenan kita bermula daripada kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita menjemput Tuhan, meminta Tuhan supaya menguasai seluruh hidup kita. Tetapi hakikatnya kita tetap tidak menggunakan sepenuh Yesus di dalam hidup kita. Ini yang berlaku, ini yang terjadi kepada murid-murid Tuhan pada waktu mereka belayar di dalam perahu itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Yesus sebenarnya adalah kapten di dalam kehidupan kita. Dia yang mengawal kendali hidup kita. Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Di dalam ayat firman Tuhan Yohanes 15 ayat 4 mengatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal dalam aku, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Dan yang dalam ayat firman Tuhan yang lain, Mazmur 1 ayat yang ketiga mengatakan bahwa orang yang tinggal tetap di dalam Dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Tidak akan menjadi layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang ini menunjukkan bahwa pada waktu kita menjadikan Dia sebagai kapten di dalam hidup kita, maka Allah menguasai seluruh hidup kita. Sehingga kita senantiasa berbuah, sehingga kita senantiasa dalam keadaan yang baik dalam penyertaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita mau melihat mengapa angin ribut melanda murid-murid ketika mereka menaiki perahu, walaupun Yesus ada di dalam. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita baca dalam firman Tuhan mengatakan bahwa ayat yang ke-36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka di dalam perahu. Dikatakan bahwa pada waktu Yesus membawa mereka, Yesus katakan, mari kita ke seberang. Mari kita ke seberang. Tapi selepas itu murid-muridnya mengawal urusan itu, mereka mengambil alih urusan untuk ke seberang itu, dan dikatakan ayat firman Tuhan membawa Yesus beserta mereka menaiki perahu. Kata-kata ini menunjukkan bahwa murid-murid mengambil alih urusan di dalam perahu itu walaupun Yesus ada di situ. Mengapa mereka mengambil alih? Karena di kalangan mereka itu di kalangan murid-murid itu mereka mengetahui bahwa di kalangan mereka ada kalangan murid-murid yang mahir dengan urusan-urusan di laut, mahir dengan perahu, mahir dengan suasana di laut, dan mereka katakan bahwa mereka tidak perlu Yesus waktu itu. Beberapa murid Yohanes Yohanes dan beberapa yang lain, Simon juga adalah seorang nelayan, bekas nelayan, dan dia memiliki pengalaman, dia memiliki pengetahuan. Dan pada waktu berada di dalam perahu itu, mereka mengambil alih urusan itu mungkin karena mereka tahu bahwa mereka lebih mahir, mereka lebih pandai, mereka memiliki kemahiran di laut berbanding Yesus yang hanya sebagai anak tukang kayu.
Mereka mengabaikan Yesus sebagai kapten. Dia yang kapten yang tahu suasana di laut dan sebagainya. Dia adalah kapten agung. Tetapi mereka telah mengabaikan dia dan dia hanya sendirian di satu sudut dalam kapal itu sehingga angin ribut melanda. Jemaat Tuhan yang dikasihi, saya ingin membawa kita beberapa pengajaran daripada pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Supaya kita lebih teguh, supaya kita melihat hidup kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, bersama dengan Yesus tidak menjadikan hidup yang aman dan tenang. Akan ada berbagai badai pencobaan yang akan datang. Bersama Yesus tidak menjanjikan hidup yang aman dan tenang. Akan ada berbagai badai pencobaan yang akan datang. Yesus ada di dalam perahu bersama-sama dengan murid, tetapi ada badai, ada angin, ada ombak yang melanda di dalam perahu, ke atas perahu itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi, apa yang penting buat kita yang percaya kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Dia, kita tetap percaya kepada Dia, kita tetap bersandar penuh kepada Tuhan sebagai Tuhan ataupun sumber pertolongan dalam seluruh hidup kita. Memang akan ada masalah ataupun pencobaan, cabaran yang akan datang, itu tidak akan lari. Ikut Tuhan bukan berarti bahwa kita tidak akan menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi masalah-masalah yang lain. Tetapi yang membezakan kita bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah kita sebagai orang percaya memiliki pengharapan. Kita sebagai orang yang percaya mengandalkan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan pasti akan ada pertolongan yang datang buat yang berharap dan mengandalkan Dia sepenuhnya dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah lalai. Dia akan tetap memberkati, Dia akan terus memimpin, Dia akan terus memberkati, Dia akan terus melindungi, Dia akan terus menolong orang yang berharap kepada Dia senantiasa. Memang bersama Yesus tidak akan menjanjikan bahwa kita terlepas daripada macam-macam godaan, pencobaan, dan macam-macam masalah. Tetapi yang membezakan buat kita adalah kita memiliki pengharapan di dalam Yesus yang akan menolong, yang akan memberkati, yang akan melindungi kita daripada segala macam pencobaan. Murid-murid Tuhan, mereka mungkin pada waktu itu memikirkan bahwa kita baik-baik saja di dalam pelayaran ini karena kalangan kita adalah orang-orang yang serba mahir. Dan mereka menguruskan pelayaran itu dan biarkan Yesus saja. Yesus ada di situ, tetapi pada waktu itu tengah dalam pelayaran itu angin ribut datang dan akhirnya ditimpa oleh ombak yang besar. Sehingga perahu itu dipenuhi air dan mulai tenggelam. Hidup kita akan seperti itu jika kita gagal untuk berharap terus kepada Tuhan. Yang kedua, jangan kita merasa aman dalam hidup karena ada waktu iblis menyerang dengan bermacam-macam pencobaan. Kadangkala kita berada di dalam zona yang selesa dan kita pikir bahwa kita baik-baik saja, kita aman-aman saja. Kita tidak memikirkan pada waktu itu berbagai pencobaan akan datang karena iblis bisa boleh pergunakan keadaan-keadaan yang kita pikir bahwa itu zona selesa buat kita untuk membawa kita terus membuatkan kita jatuh tersungkur. Kita tetap bersarah kepada Dia dan mengandalkan Dia dalam semua bidang kehidupan kita. Pada waktu kita merasa bahwa kita sudah zona selesa, kita sudah baik-baik, tidak perlu lagi mengandalkan Tuhan, tidak perlu lagi Tuhan dalam bidang ini,
tidak perlu Tuhan, ini oke sudah, ini baik sudah. Pada waktu itu iblis menggunakan situasi itu untuk menjatuhkan Anda. Jangan rasa Anda berada di dalam zona yang selesa. Kita tetap berjaga-jaga. Di dalam ayat firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah dalam doa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Maksudnya kita senantiasa berjaga-jaga, jangan kita pikir bahwa zon selesa kita dan kita baik-baik saja, tidak ada apa-apa yang mungkin terjadi buat kita. Oh, kita selesa dalam keadaan begini, puji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi kita tidak mengandalkan Dia sepenuhnya, berdoa tidak, dan perkara-perkara lain yang dinyatakan oleh firman Tuhan tidak dilakukan. Tidak mengandalkan sepenuhnya karena kita sudah diselesa dalam keadaan kita. Akhirnya ribut, angin datang dan kita terkapai-kapai. Jemaat Tuhan yang dikasihi, saya ingin mendorong kita supaya terus kuat. Saya ingin mendorong kita supaya terus berharap dan supaya terus berjaga-jaga mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Yang ketiga, jangan biarkan iman kita tertidur, karena pada waktu tertidur ribut taupan akan datang untuk melanda dan menenggelamkan hidup Anda. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita belajar daripada peristiwa ini. Murid-murid berada di dalam perahu dan mereka seolah-olah tidak membutuhkan sesiapapun. Mereka sudah selesa. Mereka langsung membiarkan Yesus di dalam pelayanan Yesus, di mana-mana dia pergi, dia akan mengajar, dia akan mengajar mereka, dia akan berinteraksi dengan mereka. Tetapi mengapa di dalam perahu ini dia tertidur? Mengapa di dalam perahu ini dia tertidur di satu sudut? Karena murid-muridnya hanya biarkan dia seorang diri, murid-muridnya membiarkan dia di dalam perahu itu sehingga dia tertidur. Jemaat Tuhan yang dikasihi, walaupun kita memiliki iman, tetapi iman kita itu tidak kita gunakan. Kita tidak bekerja di dalam iman kita sehingga iman kita bisa tertidur. Dan pada waktu itulah jemaat Tuhan akan menghadapi bermacam-macam pencobaan yang coba menenggelamkan hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kita tertidur. Iman percaya kita tertidur. Sehingga pada waktu kita tertidur akan ada macam-macam percobaan yang akan datang pada waktu itu. Jemaat Tuhan, kita senantiasa dalam hidup kita berinteraksi dengan orang-orang ataupun berinteraksi untuk menghidupkan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Senantiasa ada komunikasi dengan Tuhan, senantiasa kita memiliki hubungan dengan Tuhan di dalam doa, di dalam membaca firman-Nya, di dalam sesama saling mendorong dan sebagainya, supaya kita tidak tertidur di dalam iman percaya kita di hadapan Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, jemaat Tuhan, kita teruskan untuk yang keempat. Jangan melihat pada masalah yang datang ataupun yang kita sedang alami, tapi sebaliknya datanglah kepada Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, satu-satunya perkara yang positif daripada murid-murid pada ketika mereka menghadapi situasi itu adalah mereka datang dan membangun Yesus. Pada waktu mereka sudah cemas dan takut bahwa mereka mungkin akan tenggelam bersama perahu itu, dan mereka melihat bahwa Yesus ada di dalam.
Yesus ada bersama mereka dalam perahu itu dan akhirnya mereka datang kepada dia dan membangunkan dia. Mereka kata, "Guru, engkau tidak peduli kita akan binasa? Guru, mengapa engkau diam saja?" Sebelum ini Yesus mengajar mereka, Yesus memberikan teladan buat mereka, mengajar mereka berharap kepada dia. Mereka melihat dia menyembuhkan orang yang sakit. Mereka melihat dia memberi makan 5.000 orang. Tetapi mereka masih kurang percaya. Tetapi akhirnya di dalam keadaan yang cemas, takut, mereka datang kepada Yesus yang dalam keadaan tidur di dalam perahu itu dan membangunkan dia. Jemaat Tuhan, pada waktu ada kita menghadapi persoalan, masalah, cobaan, jangan melihat pada persoalan, jangan melihat pada masalah, tetapi lihatlah Yesus, datanglah kepada dia, memohon pertolongan kepada dia di dalam hidup kita. Jangan datang mencari pertolongan yang lain. Karena yang akan menolong kita, yang akan membuat kita menerima kelegaan hanyalah Yesus kita, Tuhan Yesus. Itu yang keempat. Yang kelima, jangan pernah berpikir bahwa kita mampu mengendalikan hidup kita sendiri karena ada kemahiran ataupun kemampuan. Dan jangan merasa sombong dengan kemampuan yang kita miliki sehingga tidak membutuhkan Yesus. Saya ingin nyatakan lagi sekali di dalam situasi ketika itu. Bahwa murid-murid memiliki kemampuan di dalam soal belayar di laut. Karena mereka adalah nelayan yang terlatih. Yakobus, Yohanes, Simon Petrus adalah nelayan. Mereka adalah nelayan yang terlatih dan mereka pikir bahwa mereka boleh mengendalikan perahu itu. Dan itu sebenarnya yang mereka lakukan. Mereka tidak perlukan Yesus. Mereka tidak perlukan Yesus dalam pelayaran itu. Mereka kata bahwa kalau di dalam perahu ini soal belayar ini serahkan pada kami. Karena kami memiliki pengetahuan, kami memiliki kemampuan, kami boleh mengendalikan sendiri. Kami ada kemahiran. Ini sikap yang agak sombong daripada murid-murid. Sehingga mereka membiarkan Yesus. Mungkin mereka mengatakan bahwa Yesus tidak memiliki pengalaman, dia tidak memiliki pengetahuan soal laut atau belayar. Sehingga mereka hanya biarkan dia. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, dia Yesus sendirian di dalam perahu itu dan akhirnya dia tertidur. Mereka tidak menggunakan dia. Mereka abaikan Yesus di dalam perahu itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi, jangan pernah berpikir bahwa kita mampu mengendalikan hidup kita sendiri. Karena kita ada pengetahuan, kita ada kemampuan, itu sombong namanya. Itu sombong dalam kehidupan. Karena memikirkan bahwa, saya boleh lakukan. Jangan pernah berkata demikian. Karena kita ada Yesus yang berkuasa. Pengharapan kita hanyalah Yesus. Yang keenam, saya pikir yang terakhir yang kita pelajari pada pagi hari ini, kurang percaya membuat kita selalu berada di dalam ketakutan. Di akhir daripada dialog di dalam pembacaan ini dinyatakan bahwa pada waktu Yesus mereka bangunkan, Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kita melihat bahwa mereka kurang percaya, mereka tidak percaya daripada
ketiga Injil yang menulis tentang peristiwa ini, Lukas mencatat begini, di manakah kepercayaanmu? Kemudian Matius mencatat, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Dan di dalam Markus ini dinyatakan ataupun kata-kata itu adalah, mengapa kamu tidak percaya? Maksudnya murid-murid memiliki ketidakpercayaan, kurang percaya, ragu-ragu. Mereka masih tidak begitu percaya kepada Yesus. Masih ada itu hati yang tidak begitu percaya. Pada waktu kita memiliki hati yang tidak begitu percaya, ragu-ragu, kurang percaya, akan membuatkan kita selalu berada di dalam ketakutan. Tetapi pada waktu jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, jangan kita merasa ada ketidakpercaya, ada iman yang kurang, ada ragu-ragu. Mampukah Tuhan tolong saya? Mampukah Tuhan menolong saya, memberkati saya, melindungi saya? Percayalah kepada Dia dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan pernah ragu-ragu. Di dalam Yakobus 1 ayat 8, mampu tolong saya atau tidak. Memiliki hati yang ragu-ragu, percaya atau tidak kepada Dia. Jangan pernah miliki iman yang ragu-ragu. Hati yang mendua hati, percaya atau tidak kepada Yesus. Karena Dialah pengharapan kita, Dialah sumber pertolongan kita. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, daripada 6 pengajaran ini, saya ingin membawa kita untuk terus mengandalkan kepada Yesus. Saya ingin membawa kita supaya untuk terus mempercayakan Dia di dalam seluruh hidup kita. Percaya kepada Dia dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Melihat Dia sebagai pengharapan, yang menolong, yang akan memimpin kita, memberkati kita, mengangkat kita. Dialah batu karang kita, ke dalam tangannya lah kita berada. Dan Dialah kapten kita di dalam hidup kita, yang membawa kita untuk menyeberangi bermacam-macam badai di dalam perahu di mana kita bersama dengan Yesus dan Dialah yang memandu, Dialah yang sebagai kemudi yang tahu keadaan laut, Dialah kapten kita di dalam kehidupan kita yang memandu kita, membawa kita biarpun menghadapi macam-macam masalah, pencobaan, penyakit, tetapi Dia Yesus yang menjadi kapten kita untuk menolong kita, menjauhkan kita dan memberkati kita dalam hidup kita sehingga kita berada di dalam perlindungannya Tuhan senantiasa. Jemaat Tuhan yang dikasihi, saya ingin mendorong kita untuk berharap terus kepada Dia. Jangan melihat kepada kemampuan kita sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa kita ini mampu, kita ini ada pengetahuan, kita ini boleh melakukan. Tapi percayalah kepada Dia dan hanya Dialah pertolongan kita, sumber pertolongan kita senantiasa di dalam kehidupan kita. Ada 6 perkara, saudara-saudara, yang saya ingin kita bersama-sama pagi hari ini jadikan sebagai satu pedoman, pengajaran, kebenaran firman ini dalam hidup kita bersama-sama. Tuh, jemaat Tuhan yang dikasihi, mari datang kepada Dia dan jadikan Dia di dalam kapten hidup kita bersama-sama. Dialah yang memimpin, Dialah yang memandu hidup kita, Dialah yang memberkati hidup kita. Kepada Dialah kita berpaut
dan dia tidak pernah tertidur. Jangan biarkan dia di dalam hidup kita sehingga dia tidak melakukan apa-apa karena kita masih mengendalikan hidup kita. Kita tidak benarkan Yesus, kita tidak biarkan dia untuk menguasai hidup kita di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita beri sepenuhnya perahu hidup kita bersama dengan Yesus sehingga dia mengawal dan dia memberkati, dia memimpin kita bersama di dalam hidup kita sehingga kita akan sampai ke seberang dengan berkat Tuhan, penyertaan dia karena dia adalah kapten kita, kapten yang agung, yang memimpin dan yang bersama dengan kita sepanjang hidup kita dimanapun kita berada, mengawal kendali hidup kita di dalam penyertaan dia. Terima kasih, terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mau menaikkan syukur dan pujian kami buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar bagaimana di dalam peristiwa Engkau bersama dengan murid-murid menyeberang danau. Dan daripada peristiwa ini kami belajar beberapa prinsip yang Engkau sendiri mau ajar buat kami. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengakui kelemahan kami. Dan pada pagi hari ketika kami mendengar daripada sabda firman-Mu, dan kami mau jadikan semuanya ini untuk dapat memandu kami, untuk dapat mengangkat kami, supaya hanya Engkaulah yang menjadi kapten di dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami terus mau berdoa supaya hidup kami dikuasai sepenuhnya oleh Engkau. Engkau yang menjadi kapten, yang mengawal kendali hidup kami. Sehingga kami dijauh daripada segala macam perkara-perkara, segala macam pencobaan yang datang melanda, ribut taupan yang datang melanda dan coba untuk menenggelamkan hidup kami. Engkau adalah pengharapan kami, Engkau adalah sumber kami, Engkau adalah batu karang kami, sumber pertolongan kami yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam keadaan sekarang ini pun kami menghadapi ada banyak sekali masalah, ada banyak sekali persoalan, ada banyak sekali ketakutan. Tapi kami hanya melihat Engkau sebagai sumber pertolongan yang menolong, yang memberkati, yang melindungi kami dalam segala macam cobaan ini. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu ini akan membawa kami lebih dekat kepadamu. Untuk terus berharap kepadamu. Terus melihat Engkau sebagai sumber pertolongan. Yang memberkati kami bersama-sama. Yang menolong kami bersama-sama. Yang melindungi kami bersama-sama. Dan yang mengangkat kami daripada segala macam masalah yang sedang dihadapi. Jemaat Tuhan yang sedang menghadapi persoalan, masalah, ketakutan dan sebagainya. Kami hanya berdoa, saya hanya berdoa supaya Tuhanlah yang mengangkat mereka, Tuhanlah yang melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu, Engkau memberkati kami bersama lewat firman-Mu. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, saya ingin mendorong untuk kita terus berharap kepada Tuhan dan senantiasa berdoa. Biarpun dalam keadaan sekarang ini kita menghadapi banyak macam kebimbangan karena pandemi yang kita sedang hadapi, tapi kita terus berharap kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah pengharapan kita yang melindungi kita dan memberkati kita di dalam hidup kita. Saya mau berdoa supaya jemaat Tuhan semua dilindungi dan dijauhi daripada segala jangkitan penyakit COVID-19 ini, dan juga semua yang mungkin berada di dalam pusat kuarantin disembuhkan Tuhan oleh tangan Tuhan yang memimpin dan melindungi. Sebentar buat jemaat Tuhan yang mendengar ataupun mengikuti melalui siaran channel kita pada pagi ini,
sebentar nanti untuk memberi di dalam pemberian kita pada pagi hari ini, dan jemaat Tuhan boleh membuat pemberian melalui akaun yang diberi, dan kiranya Tuhan akan memimpin dan memberkati kita bersama-sama. Saya ingin membawa kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan mari kita berdoa bersama dimanapun Anda berada, yang berada di rumah, yang berada mungkin di tempat kerja. Mari kita berdoa, menyerahkan kepada Tuhan dan mohon pemberkatan daripada Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengembalikan pujian dan syukur hormat kami kepadamu lewat berkat-Mu dan pimpinan-Mu buat kami di dalam ibadah pagi hari ini. Jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini melalui media channel YouTube, Tuhanlah yang memimpin dan memberkati lewat pujian, lewat firman-Mu yang sudah diberitakan. Bapa di surga, saya juga mau berdoa untuk semua jemaat Tuhan dimanapun Tuhan, supaya Tuhan terus memberkati, supaya Tuhan terus melindungi, supaya Tuhan terus memberikan penghiburan, supaya Tuhan terus memimpin dan memberkati semua jemaat Tuhan, supaya berada di dalam damai, berada di dalam situasi yang gembira, yang sukacita, karena kami memiliki pengharapan bahwa Yesus yang memimpin, Yesus yang menolong, Yesus yang memberkati, dan yang terus-menerus menjadi pengharapan kami di dalam hidup kami. Saya juga mau berdoa untuk sebentar ini buat jemaat Tuhan yang mau memberi kepada Tuhan. Saya mau berdoa supaya Tuhan akan memberkati mereka semua. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam usaha, dan di dalam semua pekerjaan anak-anak-Mu di mana juga, Tuhanlah yang akan memberkati bersama-sama. Haleluya, haleluya. Saya mau berdoa juga supaya semua jemaat-Mu dalam masa-masa kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan Engkau memberikan kesembuhan buat mereka. Tuhan Yesus, perlindungan hanya daripada-Mu dan pemberkatan hanya daripada-Mu ya Tuhan, buat semua jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, saya juga mau berdoa untuk seminggu yang mendatang, di mana juga jemaat-Mu yang bekerja di rumah, yang bekerja di laut, yang bekerja di pejabat, ataupun di mana juga saya mau berdoa supaya Tuhan memimpin, Tuhan memberkati, dan Tuhan melindungi kami semua. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, berkat Tuhan untuk kita semua melimpah, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan penghiburan melalui Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita dan menyatakan firman-Mu, firman Allah buat kita bersama untuk menjadi kekuatan senantiasa. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam pribadi kita bersama-sama, karena Dia mengasihi kita, Dia menolong kita, dan Dia memberkati kita. Terima kasih, haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami ikhtiarkan doa ini hanya di dalam dan atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Alaikum. Berikut adalah pengumuman untuk aktiviti sepanjang minggu hadapan. Always Say a Prayer akan diadakan pada setiap hari Selasa jam 8 malam dan juga melalui aplikasi Zoom. Sebarang update berkenaan link untuk menyertai Asap Prayer akan dimaklumkan melalui grup WhatsApp Komsel masing-masing. Sebarang pertanyaan boleh menghubungi Deacon Jimmy, Ketua Bidang Doa SMI Bandar Labuan. Kami tahu di masa sukar seperti sekarang ini, tidak semua mempunyai pendapatan yang tetap. Ada yang mungkin berisiko dibuang kerja, ada yang mengalami kesukaran dalam perniagaan atau masalah dalam hubungan keluarga.
Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, bolehlah menghubungi ketua komsel masing-masing atau ketua bidang doa Deacon Jimmy di dalam talian 014 656 8772 atau Pastor Gereja SIB Bandar Labuan, Pastor Alamsyah Livinus di talian 011 3566 3581. Shalom Alaikum. Makluman untuk semua jemaat SIB Bandar Labuan bahawa SMY 2.0 akan ditangguhkan buat sementara waktu. Tarikh baru untuk sesi kelas bermula adalah pada 5 September 2021. Dengan ini dimaklumkan bahawa tarikh akhir pendaftaran juga dilanjutkan sehingga 29 Ogos 2021. Kepada yang sudah mendaftar, diharapkan terus bersemangat sementara menunggu kelas SMY ini bermula. Shalom Alaikum. Sakramen Perjamuan Kudus akan dijalankan pada Ahad bertarikh 20 hari bulan Jun 2021. Jemaat diingatkan untuk menyediakan yang pertama, air merah atau air Ribena seperti yang digunakan pakai di gereja dalam gelas yang kecil. Dan yang kedua adalah roti. Untuk perhatian jemaat, biskut manis adalah tidak digalakkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat boleh menyumbang, memberi persembahan atau persepuluhan secara atas talian di akaun bank 03 80 10 00 220 Hong Leong Bank atas nama Sidang Injil Borneo Bandar Labuan.